Shalom, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan saudara-saudara kekasih Yesus Kristus. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Sore ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak mari saudara kita bermazmur. Hari ini kita akan bermazmur dari Mazmur pasal 56 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Mazmur pasal 56 ayat 13 dan 14. Dan sore malam hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Bilangan pasal 33 ayat 50 sampai 52 dan ayat 55. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan binasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Bilangan pasal 33 ayat 50 sampai 52 dan ayat 55. Baik kasih Tuhan, mari kita berdoa. Kami minta tuntunanmu Allah Roh Kudus di dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kuasai hati pikiran kami dan berikan kami hati yang bersih, hati yang suci kudus untuk siap menerima firman-Mu. Tuhan, hamba mohon Allah Roh Kudus menguasai semua pikiran-pikiran kami, supaya pikiran kami bisa fokus kepada firman Tuhan dan tidak mengembara kemana-mana. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba mohon, kuasai hati pikiran kami, kuasai tempat yang kami berada. Dan kami siap untuk belajar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kekasih Tuhan, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Untuk menjadi saksi Kristus, kita harus bergaul dengan semua orang. Sekali lagi, untuk menjadi saksi Kristus, saudara, kita harus bergaul dengan semua orang. Namun, di saat yang sama, kita tidak boleh bersikap ceroboh di dalam pergaulan tersebut. Apabila kita menutup diri dan tidak bersedia untuk membangun komunikasi dengan orang yang berdosa, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah dapat menyaksikan kasih Kristus kepada mereka. Sebab sikap tersebut akan menghalangi kita untuk hidup sebagai terang di tengah kegelapan dan garam di tengah kehambaran. Namun bukan berarti dengan demikian kita boleh bersikap sembrono di dalam pergaulan tersebut. Sebab apabila kita tidak berhati-hati, maka sebaliknya dari mempengaruhi mereka dengan kebenaran, justru kita akan terpengaruh dan terseret ke dalam kegelapan seperti jalan hidup mereka. Kekasih Kristus, pentingnya kewaspadaan terhadap pergaulan dengan orang-orang berdosa ini ditegaskan Allah di dalam Bilangan pasal 33. Di situ ia menyampaikan perintah agar
Umatnya menghalau bangsa Kanaan dari negeri mereka dan memusnahkan semua berhala yang mereka sembah. Tentang hal itu ia memberi peringatan dengan berkata, bahwa bila umatnya tidak melakukan perintahnya, maka orang Kanaan yang menyembah berhala itu akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwasannya kita sama seperti umat Israel, harus menjadi berkat bagi semua orang. Namun, bukan berarti kita boleh bersikap ceroboh di dalam pergaulan dengan orang yang berdosa, supaya dengan demikian kita tidak ikut terseret ke dalam keberdosaan mereka. Jadi kasih Tuhan sangat jelas, firman Tuhan mau supaya kita bisa membedakan. Saat saudara dan saya hidup di muka bumi dimanapun kita berada, kita harus bisa bergaul dengan siapa saja. Kita jangan membuat perbedaan, kita jangan membuat gap. Dan jangan kita merasa bahwa diri kita yang paling benar atau merasa diri kita suci. Lalu kita tidak peduli kepada saudara-saudara kita yang lagi hilang, yang lagi terbuang. Saudara harus ingat juga bahwa Tuhan Yesus hadir di muka bumi, datang ke dunia ini untuk mencari orang yang berdosa. Bukan orang-orang yang benar, bukan orang-orang kaya, tetapi dia mencari orang-orang yang terhilang. Oleh sebab itu tugas kita hari ini, kekasih Tuhan, mari kita bergaul untuk dengan setiap orang siapapun dia. Tugas kita untuk menjadi terang dan garam. Tugas kita untuk memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Namun kita tidak boleh ceroboh. Kita harus hati-hati. Jangan sampai kita yang terseret ke dalam pergaulannya mereka. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara, kita juga perlu filter di dalam pergaulan kita. Kita harus tetap memiliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus senantiasa bisa mengingatkan kepada saudara dan saya. Jangan sampai kita membuka celah bagi pekerjaan si jahat yang menghancurkan hidup kita. Sore hari ini sekali lagi saya ingatkan kekasih Tuhan, kesempatan kita pada saat-saat yang lagi tertekan ini, kita harus menggunakan kesempatan kita ini untuk menjamah, untuk melayani, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya, kekasih Tuhan. Baik, kekasih Tuhan, kita akan berdoa. Sebelumnya izinkan saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah hadir, kepada Ibu Diana Etes, Pak Ronald Peters, Ibu Helena Aritonang, William Antoli, Pak William Antoli, William Anatoli, Ibu Melan Yuditia. Mari kita berdoa, kekasih Tuhan. Hamba berdoa, mengucap syukur dan terima kasih kehadiran saudara-saudaraku yang sudah hamba sebut nama-nama mereka bersama-sama dengan hamba di dalam kegiatan sore hari ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan, apabila kami bergaul akrab dengan dirimu, hal tersebut adalah karena kemurahan-Mu. Sebab sesungguhnya Engkau Maha Kudus, sedangkan diri kami jauh dari sempurna. Oleh sebab itu tolonglah diri kami agar menghargai anugerah-Mu itu dengan menjaga hidup kami agar tidak kembali tercemar dengan noda dosa, yaitu dengan hidup berhikmat di dalam pergaulan kami. Ajarlah diri kami untuk bersikap tidak ceroboh di dalam pergaulan kami, namun menjaganya di dalam kekudusan. Berikan kepada kami nurani yang peka terhadap tipu daya dunia, sehingga kami tidak memberhalakan apapun juga, namun menempatkan dirimu sebagai yang terutama di dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk penyerahan-Mu atas hidup kami di sepanjang hari yang telah kami lalui. Dengan Roh-Mu, Engkau telah menyertai diri kami di setiap waktu.
dan memenuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Melalui firman-Mu, Engkau telah menuntun hidup kami dan menghindarkan diri kami dari perangkap yang menjerumuskan hidup kami ke dalam jurang kebinasaan. Dengan hikmat-Mu, Engkau membimbing dan memampukan diri kami untuk membuat pilihan-pilihan kehidupan yang benar. Ya Allah kami, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan masa depan kami. Bawalah diri kami hari ke hari ke depan yang gilang gemilang, seperti yang Kau janjikan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran firman yang boleh kami pelajari pada sore malam hari ini. Biarlah apa yang telah kami pelajari Tuhan, tidak sekedar kami hanya mendengar, tapi kami mendengarkan dan kami melakukan di dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami untuk boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Biarlah pergaulan kami menjadi teladan, pergaulan kami mengikuti teladan-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa boleh kami selamatkan bagi kerajaan surga. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap rekan-rekan hamba yang sudah ambil bagian di dalam pertemuan sore hari ini. Pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Hamba berdoa Tuhan memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan singkapkan kebenaran-Mu dalam kehidupan mereka. Supaya setiap mereka juga menyadari bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu mereka tidak boleh berdiam diri. Tetapi di dalam pergaulan-pergaulan mereka harus mengerti tujuan daripada pergaulan mereka. Sehingga mereka boleh memenangkan banyak jiwa di dalam pergaulan mereka. Mereka tidak terseret kepada kebinasaan. Tetapi mereka boleh menjaga kehidupan mereka dengan kekudusan daripada anak darah domba Allah. Bapa, terima kasih. Berkati mereka semuanya. Beri kesehatan yang baik kepada mereka. Hamba tetap berdoa bagi semua keluarga besar hamba di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu bagi umat-Mu ini ya Tuhan. Mereka adalah ciptaan-Mu dan mereka adalah pilihan-pilihan-Mu. Hamba percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi mereka. Oleh sebab itu Bapa, hamba mohon belas kasihan-Mu. Biarlah kasih-Mu yang tidak terbatas itu tetap turun menjamah mereka, membawa mereka kembali kalau mereka berjalan pada jalan yang salah ya Tuhan. Ampuni mereka kalau mereka berlawanan dengan Engkau, kalau mereka berontak kepada Engkau Tuhan, ampuni mereka. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Selamatkan umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Bapa, terima kasih. Hamba juga tetap berdoa untuk seluruh jemaat MDC Manokwari. Tuhan berkati mereka juga. Ajar mereka untuk hidup taat setia kepada firman-Mu. Ajar mereka untuk memiliki pergaulan yang baik. Pergaulan yang memuliakan Engkau ya Tuhan. Sehingga lewat hidup pergaulan mereka banyak jiwa diselamatkan untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati pribadi mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan dan pelayanan mereka. Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu, kemurahan, anugerah-Mu yang Engkau nyatakan kepada jemaat GKPB Masa Depan Cerah Manokwari. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan spesial bagi hamba-Mu, Pak Ronald Lodiek Peters. Tuhan, Engkau bawa dia kembali dalam semangat yang baru. Biar dia boleh tetap mengasihi Engkau ya Tuhan. Dia boleh melayani Engkau dengan sekuat tenaganya. Biarlah apa yang dia lakukan semua bagi hormat kemuliaan-Mu. Tuhan berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati keluarga besarnya. Kehadirannya dimanapun berada, boleh menjadi saksi, boleh menjadi contoh, boleh menjadi teladan bagi banyak orang untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.
Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Tuhan, berkati Pak Ronald Lodiek Peters. Berkati dia Tuhan. Bahkan Bapak hamba mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong supaya seluruh para gembala-gembala sel dari kelompok sel kami, Tuhan tolong mereka juga, Pak Agung dan asisten-asistennya, Pak Jeffrey dan asisten-asistennya, Ibu Rida Tarudatuk dan asistennya, untuk Melanie, untuk Deborah. Tuhan jamah mereka, Tuhan tolong mereka untuk hidup benar, untuk hidup melakukan perintah-perintah firman-Mu ya Allah, supaya dari hidup mereka, dari kelompok-kelompok sel mereka, banyak jiwa diselamatkan untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba serahkan seluruh jemaat MDC ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu hamba juga berdoa untuk para pemimpin gereja kami dari pusat sampai daerah-daerah terpencil, para ketua umum kami, Bapak Petrus Nawawi, dan semua jajaran staf yang ada Bapak, untuk semua para gembala-gembala jemaat dimanapun berada hari ini Tuhan, biarlah kasih Tuhan turun bagi mereka semuanya. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba tetap berdoa untuk para medis COVID-19 yang bertugas. Tuhan jamah mereka. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka di dalam pelayanan-pelayanan mereka boleh terlindungi. Tuhan jaga mereka, supaya mereka boleh melayani dengan semangat dari Tuhan. Tuhan berkati setiap mereka yang melayani, para dokter-dokter yang melayani, bahkan juga umat yang dilayani. Tuhan, hamba mohon kesembuhan turun bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba juga mau berdoa untuk ketua COVID dari Kabupaten Manokwari, Pak Sembiring, dan semua stafnya. Tuhan juga memberkati mereka, perjuangan yang mereka lakukan setiap hari, arahan-arahan yang mereka sampaikan. Tuhan berkati, agar setiap orang yang mendengar arahan-arahan mereka dapat melakukan dengan benar, sehingga kami akan melihat pemulihan terjadi bagi kota Manokwari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Berkati tanah Papua kami, berkati kota Manokwari kami Tuhan. Segala sakit penyakit 19 ini Tuhan, COVID-19 kami tolak keluar dari tanah Papua, dari kota Manokwari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus masih pegang kendali atas bangsa negara kami, atas tanah Papua dan kota Manokwari. Tuhan Yesus tetap berdaulat. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan seluruh kehidupan, seluruh keadaan bangsa negara kami, tanah Papua dan kota Manokwari ke dalam tangan-Mu ya Allah. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Hamba mengucap syukur, dan Tuhan sekali lagi berkati semua saudara-saudara yang sudah ambil bagian di dalam kegiatan sore malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Tuhan, kita akan berjumpa pada esok hari dalam waktu yang sama. Sekali lagi saya ucap syukur dan terima kasih kepada Lydia Nenggolan yang boleh bergabung bersama dengan kami. Baik saudara-saudaraku, kita akan berjumpa pada besok hari. Satu pesan yang kami sampaikan, kalau tidak penting jangan keluar rumah, berdiamlah di rumah, jaga jarak di dalam pertemuan, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, pakai masker waktu saudara-saudara keluar, dan jagalah selalu kebersihan. Lebih daripada itu, ingat, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Shalom, salam MDC.